Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan pada kesempatan saat ini seperti biasa, dan kita akan melanjutkan bedah buku kita 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz hafizahullah, dan kita akan masuk amal ke-28, yaitu sholat tarawih. Setelah yang lalu kita bahas panjang lebar tentang masalah amal ke-27, puasa Ramadan. Saudaraku seiman, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu kepada Allah Azza wa Jal. Semoga saja seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, baik wajib ataupun sunnah, diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja semua dosa yang kita lakukan atau pernah kita lakukan, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, dan juga kalaupun ada aib dan kekurangan, semuanya Allah maafkan, Allah tutupi. Bahkan kalau perlu Allah ganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan Allah menjaga persatuan juga kesatuan kita, serta kemerdekaan negara yang merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Allah berikan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dengan baik. Dan insya Allah di Pilpres nanti Allah berikan kita pemimpin yang terbaik buat bangsa kita, buat agama kita, buat kemerdekaan dan persatuan juga kesatuan kita. Serta semoga saja Allah menjadikan seluruh masyarakat kita gotong royong, bekerja sama dengan pemerintah dalam hal-hal yang baik, yang bukan maksiat kepada Allah, untuk memakmurkan dan memajukan negara kita, dan juga melunasi utang-utang negara kita. Dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Serta juga kita selalu doakan saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama secara khusus di waktu-waktu sekarang di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat mereka, menerima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bahasan amal ke-28 dari 35 amal pelebur dosa. Dan ini sebuah amalan yang dikenal dengan sholat tarawih. Tarawih, saudaraku seiman, berarti istirahat. Disebutkan ini karena memang banyak alasan, diantaranya biasanya sholat malam atau tahajud itu dikerjakan afdalnya setelah tidur, apalagi di sepertiga malam. Namun di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuat kita melatih diri kita, membiasakan diri kita, dan minimal tercatat di buku amal kita sekali setahun kita pernah sholat malam. Maka dimajukanlah sholat malam tersebut di awal waktu selepas sholat ba'diyah isya. Dan jedahnya, karena waktu ini adalah waktu orang masih segar, belum mengantuk, maka bisa dimaknakan dia santai, dia beristirahat, istirahat atau tarawih. Ada juga yang mengatakan bahwasanya diambil dari istirahatnya orang setiap 2 rakaat sekali atau 4 rakaat sekali, kemudian baru dia sholat lagi. Intinya sebenarnya sholat tarawih adalah sholat malam yang dimajukan. Dan ini khusus dikerjakan di bulan Ramadan. Ini dulu makna sholat tarawih. Di sini diangkat sebuah dalil oleh penulis, dan seperti biasa nanti setelah itu baru kita jelaskan panjang lebar insyaAllah. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Penulis kembali menjelaskan mirip dengan pelebur dosa ke-27 kemarin, ya. Makna daripada potongan sabda Nabi SAW, imana, atau siapa yang mendirikan sholat malam Ramadan karena keimanan, adalah percaya dengan keutamaan Qiyamul Lail. Oleh karena itu setiap orang di antara kita harusnya sebelum mengerjakan sebuah ibadah, dia membaca dulu keutamaannya atau janji Allah di ibadah itu. Supaya dia benar-benar termotivasi untuk mengerjakan, bahkan bisa konsisten atau istiqamah menjaganya. Dan potongan wahtisaba
mengharapkan pahala dari Allah, maksudnya adalah ikhlas hanya karena Allah, tidak riya dan lain sebagainya yang menafikan ikhlas dalam ibadah. Imam Nawawi berkata, kata penulis ini, rahimahullah, yang dimaksud dengan sholat malam bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Nah, ini penjelasan dari penulis tentu sangat ringkas dengan sebuah dalil saja, mirip dengan pada saat menjelaskan tentang Ramadan sebagai pelebur dosa. Baik, kita akan jelaskan panjang lebar teman-teman sekalian tentang masalah sholat tarawih. Dan tadi sudah saya bilang, tarawih adalah sholat tahajud atau sholat malam. Hanya saja di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, ringankan, agar seluruh umat Islam tercatat di buku amal mereka minimal setahun sekali mereka pernah sholat malam, ya, sehingga mendapatkan kemuliaan sholat malam itu sendiri, sebagaimana akan kita paparkan panjang lebar tentang keutamaan sholat malam insya Allah. Kemudian orang-orang yang sudah mengerjakan sepanjang tahun, dia menambah kemuliaannya dengan tarawihnya, dengan mengerjakan juga dan meraih pahala sholat sunnah malam ini yang dimajukan di awal waktunya. Jadi ini sebuah keutamaan khusus tentunya. Baik, saya akan coba membacakan buku yang ditulis oleh Sa'id ibn Ali Waqf, ya, Al-Qahtani, ya, tentang sholat tahajud. Dan ini buku yang sangat menarik untuk dibedah karena panjang lebar penjelasan tentang sholat malam dipaparkan oleh beliau, ya. Dan judul bahasa Arabnya adalah Sholatul Mu'min, ya, atau sholatnya orang-orang beriman. Beliau sini maksudnya dimaksud adalah sholat tahajudnya atau sholat malamnya. Baik, tahajud sendiri, kata beliau, dalam definisi adalah diambil dari kata-kata hajadar rajul, yang berarti seseorang tidur di malam hari. Kemudian dia bangun. Adapun hajadar rajul artinya sholat di malam hari. Kalau hajada tanpa tasydid artinya orang tidur di malam hari. Kalau hajada tahajud, ya, itu berarti orang yang bangun sholat di malam hari. Adapun al-mutahajjid atau al-mutahajjid adalah orang yang berdiri di malam hari, bangun dari tidurnya kemudian sholat. Hukum sholat tahajud sendiri, sholat tarawih, sholat malam, apalah yang disilakan, ya, dalam syariat kita beberapa istilah yang digunakan, walaupun sholat tarawih dikhususkan itu, ya, hanya di Ramadan saja, karena dikerjakan di awal waktu tadi saya katakan. Ini semuanya, ya, adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan memiliki banyak sekali dalil, ya, dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang berisikan motivasi dan penekanan agar kita selalu menjaga sholat malam ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 64, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang-orang yang melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Jadi ini disebutkan tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah pilihan, disebutkan dengan ciri ibadur rahman, hamba-hamba pilihan zat yang maha pengasih. Maka salah satu ciri mereka adalah mereka menghabiskan atau melalui malam-malam mereka itu dengan sujud dan juga berdiri untuk Tuhan mereka, maksudnya mereka sholat. Dan juga Allah menyebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 18, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka hamba-hamba Allah pilihan sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Tuhan mereka. Maksudnya sini sedikit tidur, bukan begadang kosong, ya, tetapi mereka mendirikan dengan sholat malam. Demikian pula Allah sebutkan mirip dengan ini dalam surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, maksudnya di malam hari. Mereka bangun sholat malam. Sedang mereka sibuk berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut. Takut amalnya tidak diterima sehingga mereka maksimal dalam mengulangi dan menjaga kualitas daripada ibadahnya itu.
saya masukkan sini berulang adalah di saat Allah berikan kesempatan, misalnya tadi malam sholat malam, nanti malam sholat malam, selama dia hidup, ya, dia mengerjakan dan juga berharap agar ya diterima amal tersebut, dia masuk ke dalam surga, gitu kan. Takut juga tadi bisa takut dari dihukum di api neraka. Dan mereka selain bangun sholat malam dan berdoa, mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang yang mengerjakan ini, mereka sholat malam, mereka bersedekah dengan harta mereka, mereka tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari berbagai macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, nanti di surga seorang mukmin akan berterbangan para bidadari dan dia akan mampir ke istana hamba-hamba Allah pilihan yang mengerjakan sholat malam, yang banyak bersedekah, ya, rajin ibadah kepada Allah. Lalu bidadari itu mengatakan, apakah ada tempat untukku di sisimu? Kalau dia mengatakan iya, maka bidadari itu akan tinggal menjadi pelayannya. Kalau tidak, maka dia pun akan mencari istana yang lain yang memang bisa menerimanya. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak sekali nikmat-nikmat yang disembunyikan buat mereka yang bisa menyedapkan mata mereka nanti di hari kiamat. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Ya, ini karena orang-orang Mekah banyak menghina-hina kaum muslimin, ya. Dan ada juga pendapat ulama mengatakan ayat ini turun khusus untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau memang tidak pernah meninggalkan sholat malam, dan kalau sholat malam beliau mengkhatam 30 juz Al-Quran. Bagaimana itu keberkahan yang Allah berikan? Kalau Anda sudah rutin mengerjakan sebuah ibadah, maka nanti Allah akan berikan keberkahan, artinya kemudahan, di mana Anda akan bisa memperbanyak ibadah yang mungkin tidak umumnya orang bisa kerjakan. Ya. Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut yang sholat malam ini kepada adab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk selalu menghidupkan malam dalam surah Al-Muzammil, ya, ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang-orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tengah malam hari umumnya orang tidur kadang-kadang berselimut. Ya. Nabi SAW dipanggil oleh Allah, hai orang yang berselimut, bangunlah untuk mendirikan sholat di malam hari, kecuali sedikit darinya. Sedikit bisa dipakai tidur. Seperduanya atau kurangi dari seperdua itu. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Juga perintah yang lain Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Isra ayat 79. Surah Isra ayat 79. Di mana Allah SWT berfirman, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maksudnya dengan sholat tahajud, engkau akan diberikan kedudukan yang tinggi, hai Muhammad. Ya. Jadi memang ini luar biasa. Dan cukup banyak ayat-ayat yang lain, diantaranya surah Qaf ayat 40. Ya. Surah Qaf ayat 40 berbunyi, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Ya. Suruh tasbih, bertasbih, sholat, berzikir kepada Allah SWT. Dalam surah At-Tur ya, ayat 49, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa waktu di malam hari dan di waktu terbenamnya bintang-bintang atau di waktu fajar. Kita dengarkan hadis Nabi SAW cukup banyak. Ya. Tadi itu ayat-ayat Al-Quran. Tentu masih banyak ayat Al-Quran. Ya. Ini sebagian yang saya bacakan.
Sabda Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi muharram. Ketahuilah puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bulan pertama dari bulan-bulan Hijriah. Wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Dan salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat tahajud itu sendiri. Ya. Dan Nabi SAW sangat peduli dengan salat malam ini. Sampai-sampai beliau tidak pernah meninggalkannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan kalian tinggalkan salat malam karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Kalaupun beliau dalam kondisi lagi letih atau lagi malas pun, ya, maka beliau tetap salat walaupun dalam kondisi duduk. Dan beliau kalau salat malam selalu lama sampai membuat telapak kaki beliau pecah-pecah. Dan ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini? Sementara Anda ini sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maka kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Atau afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya beliau melihat dengan sholat malam ini, ya, mengabdi kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur. Bagaimana Allah berikan segala macam nikmat yang luas kepada Nabi SAW dan kepada kita semua tentunya, ya, dengan kesehatan, makanan, minuman, dan segala macam hal yang kita bisa rasakan setiap harinya. Ya, setiap harinya. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam, ya, sebuah hadis yang lain, ya, di mana beliau mengatakan, ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Hai sekalian manusia, tebarkan salam. Selalu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian dunia akhirat. Dan semoga rahmat Allah juga kalian dapatkan. Dan juga semoga saja keberkahan untuk kecukupan selalu bersama dengan kalian. Berilah makan orang. Berbagi makanan, traktir orang. Sambunglah hubungan kekerabatan atau silaturahim. Dan saksi bahasan kita potongan keempat, dan sholatlah di malam hari sewaktu orang sedang tidur, maka niscaya kalian akan masuk ke dalam surga, ya, dengan sambutan yang meriah. Nah, kita bisa lihat bagaimana luar biasanya, ya, keutamaan yang bisa didapatkan, ya, dari hadis-hadis dan ayat yang merupakan motivasi orang mengerjakan sholat malam itu. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW. Ini rata-rata semua hadis yang sahih, ya. Tadi, mohon maaf saya belum sebutkan, hadis tadi yang saya bacakan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Dan hadis sebelumnya tentang pecah-pecahnya kaki Nabi SAW dengan sholat malam itu diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu begitu juga dengan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi. Dan hadis ini tentu disahihkan juga oleh para ulama. Sabda Nabi SAW, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha. Sungguh di surga itu nanti ada istana-istana yang di bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya. Wa batinuha min zahiriha. Dan juga bagian dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Jadi dari luar bisa dilihat dari dalam bisa dilihat dari luar, gitu, ya. A'addahallahu ta'ala liman at'amat ta'am. Allah memberikan kepada siapa yang suka memberi makan orang. Wa alanal kalam, dan lembut dalam bertutur kata. Wa taba'as siyam, dan selalu mengikuti puasa. Wa afsyas salam, dan menebarkan salam. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan salat malam hari pada saat manusia sedang tidur. Pada saat manusia sedang tidur. Ini saksi bahasan kita. Jadi ternyata akan ada disiapkan istana khusus di surga. Jadi saking indahnya, sampai dari dalam istana bisa lihat keluar, transparan. Dari luar bisa lihat ke dalam. Ini menandakan keindahannya, ya. Jadi sulit kita gambarkan dengan bangunan dunia, tapi ini menandakan tentang keindahan. Karena semuanya bisa nampak, dan semuanya biasa kalau nampak begini transparan, berarti semuanya tertata rapi, semuanya bagus, ya, menarik untuk dilihat dari dalam dan dari luar. Dan itu disiapkan untuk orang yang suka memberi makan kepada orang, orang yang santun dalam tutur kata, orang yang suka berpuasa, dan orang menyebarkan salam, serta orang yang tidur, orang yang sholat pada saat orang-orang sedang tidur, ya. Dan ini satu hal yang luar biasa, ya. Kemudian juga kita tahu teman-teman sekalian, Nabi alaihi salatu wassalam
menyebutkan di dalam sebuah hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dalam Kitabud Da'awat dan ini dihasankan oleh Syekh Albani. Beliau mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Kalian harusnya selalu menjaga salat qiyamul lail itu. Nah, kalau Ramadan tarawihnya, ya. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan itu pendekatan diri kalian kepada Tuhan kalian. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at. Dan dia akan membersihkan dosa-dosa. Wa manhatun lil atham. Dan bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini keutamaan yang luar biasa. Saya ulangi lagi. Bagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama ini. Nabi SAW motivasi kita semua. Alaikum biqiyamul lail. Alaikum itu seperti jagalah. Perhatikanlah. Ya, fokuslah. Salat malam itu. Kenapa? Fa'innahu da'bu as-salihina qablakum. Karena itu kebiasaan orang salih sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan itu pendekatan diri khusus kalian kepada Tuhan kalian. Kalau ada yang bertanya, bukankah semua ibadah pendekatan diri kepada Allah Ustaz? Tentu saja. Tetapi salat malam ini berbeda. Nah, walaupun dia sunnah, tapi umumnya dikerjakan tidak dilihat oleh orang-orang. Lebih dekat kepada keikhlasan. Kemudian wa mukaffiratun lis-sayyi'at. Membersihkan kesalahan-kesalahan. Kalau seandainya di alam manusia kita ada orang yang melakukan pelanggaran lalu dikatakan oleh pemilik, ya, hak yang telah dilanggar, kalau kamu standby di depan rumah saya, misalnya 1 jam, 2 jam, atau semalam suntuk, duduk saja sebagai bentuk pengakuan kesalahanmu, saya akan maafkan kesalahan. Mungkin orang akan lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini membukakan pintu yang luar biasa di sholat malam, pembersihan dosa melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang luar biasa lagi penutupan hadis dikatakan wa manhatun bil atham, dan sholat malam akan mencegah orang dari perbuatan dosa. Jadi kalau Anda sholat tahajud besoknya itu Anda jadi terjaga sekali, khawatir sekali kalau sampai terus dalam perbuatan dosa. Nah, berarti lawannya, ya, lawan pemahamannya kalau orang malas sholat malam berarti sangat terbuka sekali pintu-pintu dosanya, ya, seperti itulah. Dan juga pernah ada wasiat yang baik dari Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau menukil dalam kitab Mustadraknya. Kata Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Toh juga nanti kau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa yang kau mau cintai. Toh juga nanti kau akan berpisah dengannya. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu, baik atau buruk, toh juga kau akan dibalas nanti. Thumma qal, kemudian berkata Jibril, "Ya Muhammadu, syaraful mu'mini qiyamul lail." Ketahuilah hai Muhammad, dan sampaikan kepada umatmu, kehormatan seseorang akan terjaga, kemuliaan dia, kehormatan dia di dunia dan di akhirat justru kalau dia suka atau rutin mengerjakan sholat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan jiwanya itu dengan tidak bergantung pada orang lain. Jadi ini hadis yang sangat mulia. Ini wasiat makhluk Allah paling mulia dari kalangan malaikat Jibril alaihissalam kepada makhluk yang paling mulia, hamba Allah dari kalangan manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Nasihat yang sangat baik. Ya, para dai ini bisa menjadikannya sebagai bahan ceramah. Satu hadis sudah cukup untuk menjadi bahan materi yang sangat panjang. Wasiat yang luar biasa. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hidup sesukamu, kau pasti akan mati. Ini Jibril nasihati kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita lebih pantas untuk kita perhatikan, apalagi sedangkan Nabi SAW saya dinasihati, apalagi kita gitu ya. Hiduplah sesukamu. Toh nanti kau akan mati. Maksudnya hati-hati loh. Kalau kau mati berarti akan ada pertanggungjawaban. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa yang kau suka. Toh juga kau akan berpisah dengannya. Di dunia pasti berpisah, di akhirat nanti baru bersama-sama. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuat sesukamu, kau pasti akan dibalas. Baik kau akan dapat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata Allah SWT dalam surah Zalzalah ayat 8-9. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan dibalas, diperlihatkan dan akan diberikan balasannya. Ya. Dan siapa yang berbuat buruk, kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan juga akan diperlihatkan dan akan dihukumkan bagi dia.
Kecuali dia taubat. Kemudian diingatkan Nabi SAW oleh Jibril AS, ya Muhammad, ya, syaraful mu'min qiyamul lail. Ingatlah, kehormatan, kemuliaan seorang mukmin puncaknya justru kalau dia selalu sholat malam. Di dunia dan di akhirat dia akan dapatin. Ya. Dan wa'izzuhu istighna'u 'anil nas. Dan kemuliaan jiwanya juga dengan dia tidak bergantung pada orang lain. Juga teman-teman sekalian ada hadis lain dari riwayat Imam Muslim bagaimana kita dianjurkan ghibtah, cemburu, ya. Cemburu iri tapi iri positif, ya. Karena ada dua jenis cemburu dalam agama kita, ada hasad. Ini tidak boleh hukumnya. Cemburu iri pada kelebihan ada pada diri orang lain dan kita berharap hilang dari dia. Nah, ini hukumnya haram, tidak boleh dalam Islam. Kita lihat ada orang cantik, orang gagah, orang pintar, orang kaya. Lalu kita cemburu, iri, kita berharap hilang nikmat itu dari dia. Ini hukumnya haram. Kata Nabi SAW, Iyakum wal hasad, fa in hasad ta'kul hasanatu kama ta'kulu an-naru hatab. Ya. Tinggalkan itu hasad atau iri, karena dia akan memakan pahala atau menghancurkan pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Ya. Tapi ada ghibtah. Ghibtah ini kita cemburu pada orang yang dibolehkan dalam syariat tanpa berharap hilang dari dia nikmat tersebut. Tapi kita minta kepada Allah agar diberikan hal yang sama seperti dia. Selama bukan bentrok dengan sunnatullah. Ya, tidak mungkin kita minta misalnya, ya Allah berikan saya wajah seperti wajah dia persis. Ciplakan, nggak mungkin. Itu bentrok sama sunnatullah. Tapi misalnya dia diberikan kepintaran, kekayaan, keterampilan, ya, kelebihan dalam ibadah, dalam harta, kita minta sama Allah tanpa berharap hilang dari dia nikmat itu, maka itu boleh, namanya ghibtah. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, masyhur tadi saya katakan riwayat Imam Muslim, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Nggak boleh orang ghibtah, berharap iri kecuali pada dua orang ini. Fokus, ya, tapi tidak berharap hilang nikmat itu dari dia. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana'al laili wa ana'an nahar. Orang yang Allah karunia Al-Quran, ada hafalannya, baik sedikit ataupun banyak, namun dia sibuk membaca Al-Quran tersebut di siang hari dan di malam hari. Atau di malam hari dan siang hari. Di malam hari tentu dengan sholat malam. Ya. Warajulun atahu Allahu malan fahu yunfiku ana'al laili wa ana'an nahar. Yang kedua boleh kita cemburu adalah orang yang Allah karunia harta, sibuk dia bersedekah di malam hari dan di siang hari. Nah, di sini saksi bahasan kita adalah golongan pertama yang boleh kita ghibtah, cemburu tapi tidak berharap hilang dari dia, supaya Allah berikan juga kepada kita adalah orang yang diberikan Al-Quran lalu sibuk di malam dan di siang hari membacanya. Ini luar biasa. Dan kita dimotivasi teman-teman sekalian, kalau lagi sholat malam oleh Nabi SAW untuk memperbanyak baca Al-Quran. Karena ini saatnya baca Al-Quran. Dan makin banyak anda baca, maka makin besar pahala yang anda dapatkan. Hadis yang masyhur, hadis Abu Daud dan juga Ibn Huzaimah sebutkan dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat Al-Quran, maka dia akan selamat dari orang-orang yang lalai. Dia tidak akan lalai dalam hidupnya. Jadi dia kalaupun masih hidup besok, dia akan selalu menjadi orang yang teliti. Kemudian, وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ. Dan siapa yang bangun sholat malam lalu dia baca 100 ayat, maka dicatatkan dia termasuk orang-orang yang qanit, atau orang yang tunduk, orang yang patuh. Ya. وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ. Dan siapa yang membaca 1000 ayat dalam satu malam, sholat malam itu, ya, berarti dia akan dicatat sebagai orang yang meraih melimpah pahala, ya, atau dia akan mendapatkan banyak sekali pahala. Dan kita tahu memang membaca Al-Quran ini adalah pahalanya besar sekali. Setiap hurufnya 10 pahala. Belum lagi ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ayuhibbu ahadukum idha raja ila ahli an yajida fihi thalatha khalifatin idhamin siman. Maukah salah seorang dari kalian ketika kembali kepada keluarganya mendapatkan 3 unta hamil yang besar lagi gemuk? Ya, tapi ini bukan curian, dikasih, dapat rezeki. 3 ekor unta, 3-tiganya betina lagi hamil dan sudah mau melahirkan. Artinya akan tiba-tiba mendapatkan banyak unta. Qulna na'am, para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah.
Qala thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salati khairun lahu min thalathi khalifatin 'idhamin simanin. Ketahuilah 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang dari kalian pada saat dia sholat. Sholat wajib atau sholat malam. Atau sholat sunnah. 3 ayat saja. Lebih baik daripada unta ya, betina yang gemuk dan hamil. Ya. Itu lebih baik daripada unta tadi. Maksudnya lebih baik daripada harta yang terbaik yang dimiliki. Karena unta pada masa itu adalah harta terbaiknya orang-orang di saat itu. Begitu juga teman-teman sekalian, tentu banyak sekali keutamaan ya, sholat malam ini. Para sahabat pun tidak pernah meninggalkannya. Makanya Nabi SAW pernah bertanya, atau pernah lewat ya, di rumah Abu Bakar, di malam, sepertiga malam. Ya, kemudian ditanya, atau kalau kita bahas gini, kira-kira waktu sholat malam itu yang paling baik kapan? Nah sekaligus kita sebutkan tentang sikap para salafus saleh dengan sholat malam. Para Nabi SAW melewati rumah Abu Bakar di sepertiga malam. Abu Bakar baca Quran dan suaranya lirih, kecil. Kemudian beliau lewat di rumahnya Umar, di waktu yang sama, Umar membaca dengan suara keras. Maka keesokan selepas sholat subuh, Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa semalam saya lewat depan rumahmu kau baca ayat dengan suara lirih? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya tahu saya berbicara dengan Tuhan siapa? Maksudnya dengan Allah SWT yang maha mendengar, untuk apa suara saya keras-keras? Lalu ditanya Umar, hai Umar, kenapa kau pada saat sholat malam suaramu keras? Dia mengatakan agar aku membangunkan tetanggaku sholat malam juga ya Rasulullah. Ya, dalam riwayat lain kata Nabi SAW ditunjuk Abu Bakar orang ini mengambil agamanya dengan ya, kehati-hatian, dan ditunjuk Umar orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Itu pada saat Nabi SAW tanya Abu Bakar, ya, kapan kau witir? Abu Bakar mengatakan aku witir sebelum tidur ya Rasulullah. Dan ditanya Umar, kapan kau witir? Umar mengatakan di sepertiga malam. Maka Nabi SAW katakan tadi hadis itu. Dan memang waktu yang terbaik adalah waktu sepertiga malam tentunya. Ya, waktu sepertiga malam. Hadis yang sangat masyhur tentang masalah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Sesungguhnya Rabb kita tabaraka wa ta'ala yang maha berkah dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam akhir, dan Allah berfirman, fayaqul man yad'uni fa astajibalah. Siapakah yang saat ini berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Sang Raja Allah berfirman begitu. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Dan siapa yang memintaku di waktu ini, lalu aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni. Fala yazalu kadzalika hatta yudhi'al fajr. Dan terus saja seperti itu keadaannya, kata Nabi SAW, sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Ini waktu yang paling afdal. Namun di Ramadan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memajukan. Bukan di sepertiga malam, tapi di awal malamnya. Nah, tinggal teman-teman sekalian, berapakah jumlah sholat malam? Kalau dalam hadis Bukhari disebutkan, Nabi SAW memang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, sholat malam di Ramadan adalah 11 rakaat. 8 rakaat tahajud dan juga 3 rakaat witir. Namun ada riwayat yang lain juga dari Aisyah, beliau mengerjakan 13 rakaat. Rincian sebagian ulama, 13 rakaat adalah 2 rakaat sholat ringan. Karena kata Nabi SAW, atau kebiasaan Nabi SAW kalau ingin sholat malam, beliau memulainya dengan 2 rakaat ringan. Baru kemudian beliau sholat 11 rakaat. Ini keterangan tentang 13 rakaat itu. Nah, namun ini pendapat ulama yang mengatakan 11 rakaat saja. Ada pendapat ulama yang mengatakan tidak ada batasnya. Dan ini lebih condong pendapat jumhur ulama, ya. Karena beranjak daripada sabda Nabi SAW, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Dan kalau kalian khawatir tiba waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat sebagai witir dari salat yang telah dilakukan. Ya, berarti di sini orang boleh mengerjakan sholat malam, jumlahnya tidak terbatas. Silakan saja, gitu kan. Tapi minimalnya 2 rakaat. Ini sudah kita jelaskan tadi, ya. Tinggal bagaimana kalau orang sudah sholat tarawih. Apakah dia boleh sholat tahajud lagi?
Nah, kembali kepada perbedaan pendapat ulama tadi. Kalau kalau pendapat ulama yang pertama yang mengatakan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sholat 11 rakaat, sholat malam 11 rakaat di Ramadan dan luar Ramadan, itu sama saja. Maka pemilik pendapat ini mengatakan, berarti kalau orang sudah tarawih, maka tidak ada lagi tahajud. Nah, seperti itulah, karena jumlahnya dikatakan Nabi di Ramadan, luar Ramadan selalu sholat 11 rakaat. Gitu. Kalau pendapat yang kedua tadi, yang mengatakan tidak ada batas dalam sholat malam, dan Allahu alam kami cenderung dengan pendapat ini ya, yang mengatakan bahwasanya 2 rakaat, bebas berapa rakaat pun, maka boleh saja orang tarawih dan orang juga sholat tahajud. Nah, cuma memang yang disepakati ulama adalah hadis Nabi SAW, la witraini fi lailah. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Kalau sholat malamnya gak ada masalah. Artinya orang kalau sudah sholat tarawih, kalau dia sudah witir bersama imam di sholat tarawih, berarti nanti kalau dia mau tahajud, dia tahajud tapi tidak ada lagi witir. Atau dia sholat tarawih, kemudian dia tidak witir. Nanti dia sholat witirnya di sepertiga malam. Setelah sholat tahajud misalnya. Nah, ini adalah bahasan tentang masalah witir tidak dikerjakan 2 kali. Ada sebagian ulama memberikan solusi. Bagaimana orang kalau sudah witir di awal malam. Misalnya dia sholat tarawih, dia sudah witir 3 rakaat. Sekarang dia mau sholat tahajud dan dia ingin witir lagi di akhir malam. Maka caranya adalah dia sholat 1 rakaat, dia genapkan dulu, dia niatkan genapkan witirnya yang awal malam, sehingga seakan-akan menjadi genap dengan 1 rakaat ini. Yang tadinya 3 menjadi 4 ditambah 1 rakaat ini, kemudian baru dia sholat malam dan dia witir lagi 3 rakaat. Ya, Allahu a'lam. Ini tata caranya untuk mengerjakan itu. Jadi kalau kita lihat sekarang di Masjid Haram, di Masjid Nabawi ya, kalau Ramadan, apalagi di 10 terakhir, kalau sholat tarawih dari awal Ramadan sampai menjelang malam Lebaran selalu ada. Ya. Cuma 10 terakhir itu sudah menjadi fatwa ulama dan menjadi keputusan yang diterapkan oleh pemerintah Saudi dan menjadi tontonan. Semua umat Islam bisa lihat, nonton itu di 10 terakhir Ramadan. Selain tarawih ada sholat qiyam Ramadan. Ya. Biasanya yang kalau pengalaman kami sebelumnya, di Ramadan itu biasanya jam 8:30 masuk Isya. Setelah Isya, setelah Ba'da Isya ada sholat tarawih. Ya, 20 rakaat, 23 rakaat. Setelah itu, kenapa 23 rakaat? Karena mereka berpegang pada pendapat kedua. Yaitu hadis tentang sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi tidak ada batasnya. Boleh 11, minimal 2, boleh 23. Boleh bahkan lebih daripada itu. Ya, itulah sebabnya kenapa Umar radhiyallahu anhu mengerjakan sampai 23 rakaat. Karena memang dasarnya ada hadis ini. Ya, sholatul lail mathna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, nanti setengah 2 malam, ya, atau tepatnya jam 1 malam lah, tepatnya, itu biasanya akan ada qiyamul lail lagi. Yang mau ikut silahkan. Maka banyak orang yang sudah ikut tarawih, ikut lagi qiyamul lail. Ya, itu biasa saja. Nah, itu biasa dikerjakan kemudian 11 rakaat. Jadi kalau kita gabung ini, ya, kalau yang sama witir 23 rakaat tarawihnya, tambah lagi 11 rakaat sholat tahajudnya. Tapi tentu tadi saya bilang kalau orang sudah witir di sholat tarawih, dia tidak ikut lagi witir di akhir. Kecuali dia sudah genapkan 1 rakaat dulu, dia niatkan untuk menggenapkan witir di awal malam di tarawih, maka boleh dia ikut witir di sholat tahajudnya. Nah, ini hukum syar'i yang luar biasa yang harus kita ketahui. Teman-teman sekalian, kita tambahkan juga informasi ya, bagaimana adab-adab sholat malam itu. Yang pertama adalah bagaimana niatnya. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'ad Hafidahullah. Beliau mengatakan niat ya dalam sholat malam ketika mau tidur. Jadi diniatkan dari awal. Gitu kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW agar tidak luput dari kita pahala. Dalam hadis diriwayatkan oleh An-Nasai, "Ma min mri'in takunu lahu lailatun bilailin faghalabahu alaihi naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumu sadaqatun alaihi." Tidaklah seorang niat ya, untuk melakukan sholat malam, lalu dia tertidur atau tidak bangun, melainkan Allah catat baginya pahala sholat malam. Dan tidurnya menjadi sedekah untuknya. Tidurnya menjadi sedekah untuknya. Jadi hadis ini berarti menandakan sangat baik kalau kita mau tidur di malam hari, kita niatkan sholat malam. Jadi kalaupun kita kelewatan, tetap dicatatkan bagi kita pahala sholat malam itu. Abu Darda juga radhiyallahu anhu menukil sebuah riwayat dari Nabi SAW, barang siapa mendatangi tempat tidurnya dan dia berniat untuk bangun sholat malam,
lalu kedua mata hanya mengalahkannya, maksudnya tertidur. Hingga subuh, maka dicatatkan apa yang telah ia niatkan. Dan tidurnya menjadi sedekah baginya dari Robnya. Tidurnya menjadi sedekah baginya Robnya. Ya. Kemudian juga dikuatkan tentunya teman-teman sekalian dengan, ini tambahan dari kami, tidak disebutkan oleh Syekh Sa'ad, tapi mohon maaf. Jadi ditambah dengan usahakan selain niat, kita juga teman-teman sekalian wudu sebelum tidur, jangan lupa doa dibaca, ya. Ini penting sekali, membaca doa, ya. Tidur, balik sisi kanan dengan meletakkan tangan di pipi, ya. Ini penting sekali untuk kita perhatikan, karena ini berpengaruh sekali pada membantu kita untuk bisa bangun sholat malam, ya, seperti itu. Kemudian juga jangan lupa pada saat tadi wudu, kemudian zikir sebelum tidur. Jangan lupa pada saat terbangun, kita juga membaca, ya, doa ini penting sekali. Karena kalau Anda baca doa ini, teman-teman sekalian, maka insya Allah ini akan sangat membantu Anda diterima sholatnya, diterima doanya, diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya. Hadits ini, hadits yang masyhur, hadits diriwayatkan oleh para ulama, seperti Bukhari menyebutkan dalam kitab Tahajjud, kata Nabi SAW, siapa yang terbangun di malam hari, ya, kemudian dia ada riwayat yang mengatakan dia menggosok giginya dengan siwak, atau ada yang mengatakan juga, ya, dia terbangun kemudian dia langsung mengusap wajah dan membaca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim rabbighfirli. Yang artinya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan, wa lahul hamdu, miliknya lah puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan, ya, dari Allah, kecuali dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Rabbighfirli, ya Allah maafkanlah kesalahanku. Dalam riwayat Ibnu Abbas dinukil, Nabi SAW bangun lalu mengusap bekas tidur dari wajahnya dengan tangannya, kemudian membaca 10 ayat dari surah Al-Imran. Ini juga menguatkan bacaan tadi. Tapi kita, jangan masuk ke zikir itu, ini dulu. Tapi kita masuk ke hadis tadi, ya. Kalau terkaget tengah malam teman-teman, kata Nabi SAW, siapa yang bangun, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, rabbighfirli, kata Nabi SAW, akan diampuni dosa-dosanya. Kalau dia sholat akan diterima sholatnya, dan kalau dia berdoa akan diijabah doanya. Juga Nabi SAW itu kalau bangun, ya, beliau mengusap bekas tidur dari wajah beliau, kemudian beliau, ya, membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran, ya. Juga Nabi SAW bersiwak pada saat bangun. Kalau kita sekarang menggosok gigi, ya. Dan kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk menggosok gigi itu, atau bersiwak sampai aku mengira aku akan ompong, gitu ya, saking seringnya disuruh untuk membersihkan gigi beliau SAW. Jadi adab kita sholat malam adalah niat dulu, kemudian bagaimana kita tadi, ya, kita berudu, kemudian berzikir, ya, lalu balik sisi kanan. Setelah itu pada saat terbangun kita membaca zikir-zikir tadi sudah kita bacakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, Allahumma rabbighfirli, atau Allahumma ighfirli, tepatnya rabbighfirli, ya. Kemudian membaca 10 akhir ayat dari surah Al-Imran serta juga bersiwak. Dan selanjutnya, ya, usahakan di 2 rakaat pertama membaca lebih ringan dari yang sebelumnya, atau dari rakaat-rakaat sesudahnya nanti. Jadi 2 rakaat pertama ringan untuk membiasakan dulu tubuh kita
untuk sholat malam. Dan selanjutnya, yang paling afdol dikerjakan adalah di rumah. Sholat malam itu rumah. Ya. Karena kata Nabi SAW, فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ. Kalian harus selalu mengerjakan sholat di rumah kalian, karena ketahuilah sholat seseorang lebih afdol, paling afdol dikerjakan di rumahnya kecuali sholat 5 waktu. 5 waktu. Ya. Jadi ini harusnya kita fahami baik-baik. Kalau ada orang sudah terlanjur rutin, teman-teman sekalian, untuk dia bangun sholat malam, ya, ataupun mungkin baru dia bangun sholat malam, dan dia sudah berumah tangga, ada baiknya kalau dia mengajak keluarganya untuk bangun bersama-sama. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ya, kepada Aisyah, "Kumi fa'autiri ya Aisyah." Bangun dan witirlah wahai Aisyah. Beliau bangunkan istrinya SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang terbangun di malam hari, kemudian dia membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya. Ya, kalau istrinya maksudnya. Kalau istrinya menolak, maka dia percikan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang perempuan atau istri yang bangun di malam hari, dia bangun sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya, kalau suaminya nolak, lalu dia percikan air di wajahnya. Kalau keduanya bangun dan sholat bersama-sama, maka mereka akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini termasuk hal yang penting sekali untuk ya, kita perhatikan. Ya. Jadi akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu dalam sholat malam ini cukup banyak bahasan, ya, panjang lebar berhubungan dengan masalah ini. Namun saya akan tutup dengan di akhir buku beliau ini tentang sholat malam, ada hal yang menarik yang untuk kita bahas. Ada sunnah Nabi SAW sebelum sholat malam. Itu disebutkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Yaitu Nabi SAW bila bangun malam hari sebelum sholat malam, jadi sudah wudhu, sudah segala macam. Kalau kita mungkin sudah disejadah sehingga siap untuk sholat, maka Nabi SAW membaca Allahu Akbar 10 kali. Misalkan kalau zikir habis sholat kan subhanallah dulu, baru alhamdulillah, baru Allah Akbar ya. Kalau ini tidak, Allah Akbar dulu. Dan jumlahnya hanya 10, bukan 33. Kemudian membaca alhamdulillah 10 kali. Terus membaca subhanallahi wa bihamdi 10 kali. Ya, jadi Allah Akbar dulu, terus alhamdulillah masing-masing 10 kali. Lalu subhanallahi wa bihamdi 10 kali. Kemudian menambah subhanal malikil kudus 10 kali. Ya. Maha suci, Raja yang maha tinggi dalam kesuciannya. Itu subhanal malikil kudus. Kalau tadi Allah Akbar saya tidak terjemahkan karena kita sudah tahu Allah maha besar, dibaca 10 kali. Kemudian alhamdulillah kita sudah tahu maha suci Allah, dibaca 10 kali. Subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji-pujian untuknya, dibaca 10 kali. Subhanal malikil kudus. Nah ini yang kita terjemahkan tadi. Maha suci Raja yang maha tinggi. Maksudnya Allah dan dalam kesuciannya. Lalu membaca 10 kali juga astagfirullah. Itu saja. Tidak ditambah dengan lafaz lain. Nabi SAW membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, jadi urutannya Allah Akbar 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Pertama Allah Akbar 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Subhanallah wa bihamdi 10 kali. Subhana malikil kudus 10 kali. Astagfirullah 10 kali. Ini sudah yang kelima. Yang keenam baca la ilaha illallah 10 kali. Yang ketujuh yang terakhir membaca Allahumma inni a'udzubika min diqid dunya wa diqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sempitnya dunia dan sempitnya hari kiamat nanti. Ini juga dibaca 10 kali. Ini termasuk yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Saya ulangi lagi, membaca Allah Akbar 10 kali, lalu membaca Alhamdulillah 10 kali, lalu membaca Subhanallah wa bihamdi 10 kali, lalu membaca Subhanal Malikul Kudus 10 kali, lalu membaca istighfar, astagfirullah 10 kali, lalu membaca la ilaha illallah 10 kali, lalu membaca Allahumma inni a'udzubika min diqid dunya ya wa diqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sempitnya dunia dan sempitnya hari kiamat nanti. Ini juga dibaca 10 kali. Jadi kurang lebih ada 7 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doa yang dibaca ya sebelum sholat malam ini ya. Saya ulangi lagi, Allah Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah wa bihamdi 10 kali, ya. Semuanya Subhanal Malikul Kudus 10 kali, Astagfirullah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, lalu Allahumma inni a'udzubika min diqid dunya wa diqi al-akhirah atau yaumil qiyamah 10 kali.
Yang terakhir teman-teman sekalian adalah riwayat Bukhari, di mana Nabi alaihi salatu wassalam, tentu cukup banyak doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW, tapi kita cukupkan dengan dua ini. Nabi SAW juga kalau bangun malam, beliau membaca Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Ya Allah, segala puji hanya bagimu, engkau yang menegakkan seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Dan segala puji bagimu, ya, milikmu lah kerajaan seluruh langit dan bumi dan siapa yang ada padanya. Walakal hamdu antal haq. Segala puji bagimu, engkau adalah benar. Wa wa'dukal haq. Dan janjimu benar. Wa liqa'uka haq. Pertemuan denganmu juga benar. Wa qawluka haq. Perkataan atau firmanmu juga benar. Wal jannatu haq. Surga itu benar. Wan naru haq. Neraka itu benar. Wan nabiyuna haq. Dan para nabi-nabi juga benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Dan Nabi Muhammad SAW juga benar diutus. Was-sa'atu haq. Dan hari kiamat juga benar. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu lah aku menyerahkan diri. Wa bika amantu. Kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu. Kepadamu lah aku berserah diri. Wa ilaika anabtu. Dan kepadamu lah aku menyerahkan urusanku. Wa bika khasamtu. Kepadamu lah aku minta pertolongan. Wa ilaika hakamtu. Kepadamu lah aku berhukum. Faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Ampunilah dosa-dosaku yang lalu dan juga yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma alantu. Apa yang aku sembunyikan atau apa yang aku terang-terangkan. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau zat yang mendahulukan atau terdahulu dan juga yang akan datang atau terakhir. Tidak ada yang awal dan tidak ada yang akhir kecuali Allah. Ya. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ini kalau belum dihafal tentu bisa diketik sambil searching di Google. Ini bisa dibaca setelah tahajud. Lalu kita ketik doa tahajud akan keluar insyaAllah. Doa ini tentunya ya. Dan selebihnya seorang mukmin berusaha untuk membaca doa-doa yang kira-kira dia butuhkan, ya, yang dia mohon kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, ini bahasan kita. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan dan jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.